Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul dari Universitas Muhammadiyah Sejajar Rafah, program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 2. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tes diskusi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa tes diskusi ini berasal dari materi kelas 2 SMP. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, pertama-tama saya akan membaca tujuan dan manfaat tes diskusi ini. Nah, tujuan adanya tes diskusi yaitu mencari kesepakatan maupun kesamaan pendapat atau ide. Selain itu, tes diskusi juga memiliki manfaat, yaitu memperluas pengetahuan dan memperbanyak adanya pengalaman, khususnya dalam tes diskusi. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke pengertian tes diskusi. Nah, apa itu tes diskusi? Jadi, tes diskusi ini merupakan sebuah teks yang pada kesimpulan akhirnya akan mampu untuk memberikan dua macam bentuk pendapat yang dianggap berbeda terhadap sesuatu hal yang dapat mengakibatkan kedua belah pihak akan menjadi lebih saling untuk membicarakan masalah persoalan. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur tes diskusi. Nah, struktur tes diskusi ini terdapat 3, yaitu yang pertama pendahuluan atau isu, kemudian yang kedua adalah argumen, yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, penjelasan mengenai isu. Apa itu isu? Isu adalah unsur dalam tes diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam proses diskusi. Penjelasan yang lebih lengkap mengenai pendahuluan dan isu biasanya berisi pernyataan untuk membatasi topik, kemudian latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Masuk kepada argumen. Argumen itu dalam tes diskusi adalah berbagai pendapat yang ada mengenai tes diskusi. Pendapat tersebut dapat berupa pendapat yang menentang atau pendapat yang mendukung. Penjelasan lebih lengkap mengenai isi atau argumen. Biasanya isi atau argumen itu berisikan rangkaian paragraf, kemudian 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya, serta contoh yang mendukung gagasan. Nah, kemudian 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dan alasannya, serta contoh yang mendukung gagasan. Kemudian menggunakan bahasa persuasif dan yang terakhir menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perbedaan pendapat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini adalah dalam tes diskusi adalah hasil kesimpulan atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak. Jadi, yang dimaksud kesimpulan sini yang jelasnya dia adalah memberi jalan tengah atau yang saling menerima pendapat dari kedua perbedaan dan saling mendukung. Nah, kita selanjutnya mengenai kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu berisi kesimpulan argumen dari kedua sisi, kemudian berisi tentang evaluasi argumen yang paling efektif, dan yang terakhir berisi rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, kita lihat langsung ke contoh tes diskusi. Nah, kita lihat dari teks ini yang berjudul daur ulang untuk gaya hidup hijau. Nah, seperti yang kita baca tadi, pendahuluan itu berisi tentang isu yang akan dibahas dalam suatu tes. Nah, kita lihat di sini, kita baca. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau, atau sebenarnya mudah. Nah, langsung saja kita ke argumen atau gagasan utama. Nah, pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana membuang sampahnya. Tong sampah berwarna juga ditambahkan dengan gambar yang menunjukkan benda mana yang boleh pada masing-masing tong sampah. Bahkan pada tong sampah juga ditambah dengan tulisan warna merah untuk limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3, hijau untuk bungkus kemasan makanan, plastik, kaleng, kemudian biru untuk kardus dan kertas. Selanjutnya abu-abu untuk pembalut wanita, pokok bayi, puntung rokok, dan permen karet.
Langkah ini memudahkan masyarakat melakukan daur ulang di rumah tangga dan membantu melindungi lingkungan. Nah, seperti kita lihat tadi, di sini ada dalam pendahuluan mengatakan tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau, atau sebenarnya mudah. Jadi terdapat dua yang akan dipermasalahkan di sini, apakah mudah atau tidak mudah. Nah, pada paragraf pertama tadi ini menjelaskan pernyataan yang mudah mengenai menjaga kebersihan. Nah, begitu pula dengan paragraf yang ini. Saya bacakan. Pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Kampung wisata di Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung selanjutnya. Nah, seperti tadi dengan pada slide yang sebelumnya, di slide ini juga menjelaskan mudahnya gaya hidup tanpa sampah. Nah, kemudian pada slide ini dia akan menjelaskan alasan tidak mudah. Nah, saya langsung bacakan. Dan ini masih di argumen atau gagasan utama. Jadi saya bacakan. Namun di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah mereka dan lebih mudah membuang semuanya ke tempat sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10, 20 atau 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan sampah. Pada saat yang sama, masyarakat lainnya yang berpikiran sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Mereka sangat salah. Setiap benda yang didaur ulang merupakan bonus bagi lingkungan kita. Akibat kita belajar menggunakan sumber daya dengan lebih efisien sehingga dapat bertahan bertahun-tahun lagi. Nah, inilah kesimpulan yang tadi saya jelaskan merupakan jalan penengah bagi alasan yang pro dan alasan yang kontra. Jadi saya bacakan. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius serta manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan, kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Nah, jika kita lihat tadi pada teks ini terdapat ada dua warna tulisan, yang satunya warna hitam dan satunya ya warna oranye. Nah, jadi saya jelaskan di sini apa yang sehingga membedakan warna dari teks ini. Nah, teks warna hitam itu merupakan gagasan utama mengenai pendapat seseorang. Nah, kemudian yang oranye ini merupakan alasannya. Alasannya dia berargumen. Jadi sederhananya oranye ini adalah penjelasan mengenai teks warna hitam ini. Nah, seperti ini juga. Ini jadi intinya yang oranye ini merupakan alasan. Nah, demikianlah tadi presentasi atau pemaparan materi mengenai tes diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Syawaldia, NIM 09115802200119, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Nurlela Mahmud, SPD NPD. Adapun materi yang akan saya bawa pada hari ini yaitu tentang unsur-unsur retorika. Yang pertama itu mengenai pembicara. Selaku pembicara di depan umum, kita melakukan retorika sebagai tampil dengan membawa apa yang kita kuasai, baik apa yang dipikirkan khalayak maupun apa yang kita pikirkan tentang mereka. Pembicara merupakan pusat dari aktivitas retorika. Meski secara fisik ia selalu berhadapan baik langsung maupun tidak langsung dengan khalayak. Pembicara yang bertindak sebagai komunikator tampil sebagai pusat kegiatan yang menggambarkan terpusatnya jiwa audiens dengan memandang si pembicara tanpa sebagai alasan mereka berkumpul di tempat itu. Selanjutnya itu audiens atau khalayak. Audiens atau hadirin yang terlibat dalam proses kegiatan retorika atau hakikatnya merupakan insan-insan yang jelas masing-masing berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Masing-masing insan pendengar dimaksud dalam situasi retorika dengan berbagai maksud berbeda.
yaitu motif, harapan, pengetahuan, dan berbeda sikap, kepercayaan, dan nilai. Khalayak terbagi dalam beberapa jenis menurut ketertujukannya, yaitu yang pertama yaitu A. Khalayak tak sadar. Khalayak yang tidak menyadari adanya masalah atau tidak tahu bahwa perlu mengambil keputusan untuk menghadapi jenis khalayak seperti ini dapat menggunakan langkah-langkah urutan bermotif sebagai berikut, yaitu 1. Tahap perhatian, tahap kebutuhan, tahap pemuasan. B. Khalayak apatis. Khalayak apatis tahu ada masalah tetapi mereka acuh. Oleh karena itu, bentuk-bentuk mempengaruhi mereka melakukan secara terhadap beberapa cara berikut, yaitu 1. Tahap perhatian, tahap kebutuhan, tahap pemuasan. C. Khalayak yang tertarik tetapi ragu. Sebagai khalayak tahu dan sadar akan adanya masalah, tahu bahwa perlu mengambil keputusan, tetapi mereka masih menemukan keyakinan yang harus mereka ikuti atau tindakan yang harus mereka jalankan. Dalam situasi seperti ini, ketika tujuan Anda meyakinkan pendengar bahwa pernyataan Anda benar atau bahwa usulan Anda adalah yang terbaik. D. Khalayak yang bermusuhan. Khalayak sadar bahwa ada masalah atau bahwa ada masalah yang harus diatasi, tapi mereka menentang usulan yang Anda ajukan. Yang terakhir yaitu pesan. Semua pesan dalam kegiatan retorika mengalir melalui satu aliran atau lebih, bertolak dari pembicara menuju pendengarnya dan sebaliknya dari pendengar menuju pembicara. Saluran dimaksud adalah medium yang meneruskan pesan bermakna dari pengirim kepada penerjemahnya. Dalam hal ini kita bisa membayangkan adanya saluran abstrak yang meneruskan suara, saluran yang menghubungkan hal-hal yang berkenaan dengan pembicara dan pendengar. Demikianlah sedikit presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Bila bisa haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.